Pengadilan Israel izinkan Yahudi berdoa dan beribadah di Al-Aqsa, bisa pecah perang agama. Sebuah keputusan penting oleh pengadilan Israel yang mendukung orang-orang Yahudi yang berdoa di kompleks Masjidil Aqsa telah memicu ketakutan di Palestina akan perambahan Yahudi atas situs paling suci Yerusalem. Warga Palestina pada Kamis mengecam keputusan oleh pengadilan magistrat Israel untuk tidak menganggap doa atau beribadah oleh jemaah Yahudi sebagai tindakan kriminal jika tetap diam, yang membalikan kesepakatan lama di mana umat Islam beribadah di Al-Aqsa sementara orang Yahudi beribadah di tembok barat di dekatnya. Keputusan pengadilan datang setelah seorang pemukim Israel, Rabbi Aryeh Lipo, pergi ke pengadilan untuk mendapatkan perintah larangan sementara memasuki Al-Aqsa dicabut. Perintah itu dijatuhkan kepadanya oleh polisi Israel setelah dia melakukan salat di kompleks itu. Perdana Menteri Palestina Muhammad Ibrahim Shatayeh telah meminta Amerika Serikat untuk memuji janjinya untuk mempertahankan status quo kompleks tersebut dan bagi negara-negara Arab untuk berdiri dalam solidaritas dengan Palestina. Kami memperingatkan terhadap upaya Israel untuk memaksakan realitas baru di Masjid Suci Al-Aqsa, kata Shatayeh. Yordania yang perannya sebagai penjaga Al-Aqsa diakui dalam perjanjian damai 1994 antara Amman dan juga Tel Aviv, menyebut keputusan itu sebagai pelanggaran serius terhadap status historis dan juga hukum Masjid Al-Aqsa. Khaled Shabarko, seorang pengacara dan juga ahli di Yerusalem dan Al-Aqsa, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sistem peradilan Israel tidak memiliki yurisdiksi hukum untuk mengatur kesucian Masjid Al-Aqsa dan juga untuk mengubah status quo. Dari sudut pandang hukum, keputusan itu batal, katanya. Sementara putusan yang dicapai pada Rabu oleh Badan Peradilan Terendah Israel lebih merupakan dukungan daripada keputusan hukum. Hal itu telah menimbulkan ketakutan Palestina akan pengambil alihan situs tersuci ketiga dalam Islam oleh Yahudi. Konfrontasi berdarah antara warga Palestina dan juga pasukan keamanan Israel telah berulang kali terjadi karena semakin banyak orang Yahudi memasuki kompleks Al-Aqsa yang mereka sebut sebagai Temple Mount untuk berdoa. Orang-orang Palestina memandang kunjungan orang-orang Yahudi ke situs itu sebagai provokasi dan menuduh Israel secara sistematis berusaha merusak perjanjian sebelumnya untuk memperluas kendalinya sendiri. Daerah itu berada di kota tua yang bertembok di Yerusalem dan bagian dari wilayah yang direbut Israel dalam Perang Timur Tengah 1967. Israel mencaplok Yerusalem Timur yang diduduki pada tahun 1980-an dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Dewan Wakaf Yordania atau Auqaf yang mengelola bangunan-bangunan Islam di kompleks Al-Aqsa menyebut langkah itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap Islam dan juga kesucian masjid dan provokasi yang jelas terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. Hamas, kelompok yang mengatur jalur Gaza yang terkepung, mengatakan langkah itu adalah agresi terang-terangan terhadap Masjid Al-Aqsa dan juga deklarasi yang jelas tentang perang yang melampaui hak-hak politik hingga agresi terhadap agama dan juga kesucian. Perlawanan siap dan siap untuk mengusir agresi dan membela hak-hak, kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan. Mufti Yerusalem dan juga Palestina, Syekh Muhammad Hussein, menyatakan keprihatinan atas kemungkinan eskalasi permusuhan. Kami mengimbau orang-orang Arab dan Muslim untuk menyelamatkan Yerusalem dan juga Masjidil Aqsa dari keputusan invasif pendudukan di Masjid Al-Aqsa, dan kami memperingatkan semua orang berhadap ataupun terhadap pecahnya perang agama, kata sang mufti. Kabar duka pria Hamas tembak satu warga Israel langsung dibalas ditembak polisi hingga tewas.
seorang gerilyawan Hamas melepaskan tembakan di kota tua Yerusalem pada Minggu 21 November 2021. Tembakan itu menghabisi satu orang Israel dan melukai 4 lainnya sebelum dia ditembak mati oleh polisi Israel. Belum diketahui apakah serangan itu dilakukan atas perintah Hamas atau merupakan inisiatif sendiri. Hamas yang menguasai jalur Gaza sebelumnya telah mematuhi gencatan senjata dengan Israel sejak perang 11 hari bulan Mei lalu. Selain itu, serangan di dalam kota tua sangat jarang terjadi. Polisi mengatakan serangan itu terjadi di dekat pintu masuk ke tempat suci yang diperebutkan. Kekerasan di sekitar situs yang disucikan oleh umat Muslim dan Yahudi telah memicu pertempuran sebelumnya, termasuk perang pada bulan Mei lalu. Para pejabat Israel mengatakan Eliyahu Kai, seorang imigran berusia 26 tahun dari Afrika Selatan, tewas dalam penembakan itu. Kai baru-baru ini bekerja di tembok barat, tempat paling suci di mana orang Yahudi bisa berdoa. 1 dari 4 orang yang terluka saat ini dalam kondisi serius. Polisi mengidentifikasi penyerang sebagai warga Palestina, ungkapnya. Media Palestina mengidentifikasi dia sebagai Fadi Abu Shahaidim, seorang guru di sekolah menengah terdekat. Di Gaza, Hamas memuji serangan itu sebagai operasi heroik dan mengatakan Abu Shahaidim adalah salah satu anggotanya. Namun kelompok itu tidak mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Perlawanan rakyat kami akan terus dengan segala cara dan alat melawan penjajahan Zionis sampai tujuan yang kami ingin tercapai dan juga pendudukan berhasil diusir dari tempat suci kami dan semua tanah kami, kata juru bicara Abdel Latif Al-Qanaou, seperti dikutip dari The Associated Press. Hamas telah berperang 4 kali melawan Israel sejak menguasai Gaza dari kelompok saingannya Fatah pada tahun 2007 lalu. Israel bersama dengan Mesir bersama-sama mempertahankan blokade yang mencekik di Gaza sejak pengambilan Hamas. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi yang sudah lemah di wilayah itu. Sejak perang bulan Mei lalu, Israel dan Hamas telah melakukan pembicaraan tidak langsung melalui mediator Mesir yang bertujuan untuk memperkuat gencatan senjata jangka panjang. Seperti diketahui, Israel bersama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa menganggap Hamas sebagai kelompok teroris pada hari Jumat lalu. Inggris mengatakan pihaknya juga bermaksud untuk melarang Hamas sebagai kelompok teroris dan tidak akan lagi membedakan antara politik dan juga militernya.